Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Ibu apa kabar? Alhamdulillah Ibu sehat ya. Alhamdulillah pada semangat semua ya. Iya, Bu. Oh iya. Sebelum kita mulai pelajaran, langkah baiknya kita berdoa dulu. Marilah sama-sama kita membacakan surat Al-Fatihah. Selesai. Baiklah, apakah sudah siap belajar semuanya? Sudah, Bu. Oke. Pada pelajaran kali ini, kita akan belajar tentang jaringan komputer fundamental. Apakah ada yang tahu apa itu jaringan fundamental? Belum, Bu. Ibu akan menjelaskan apa itu jaringan fundamental. Silakan Anda semua matikan dulu mikrofonnya. Ibu lihat masih ada yang belum mematikan mikrofonnya. Silakan dimatikan dulu agar fokus kepada materi ini. Oke. Kita akan mulai pelajaran tentang jaringan komputer fundamental. Oke. Jaringan fundamental ini bisa disebut sebagai dasar-dasar dalam jaringan komputer, di mana kita dituntut untuk mempelajari jaringan dasar dulu sebelum melanjutkan ke jaringan yang lebih besar. Di sini ada pengertian jaringan fundamental. Kalau kita berbicara tentang jaringan komputer itu sendiri bisa dikatakan adalah kumpulan komputer serta perangkat-perangkat lain pendukung komputer yang saling terhubung dalam satu kesatuan, di mana memungkinkan pengguna jaringan komputer dapat saling melakukan pertukaran informasi. Selain dari jaringan itu adalah seperangkat lain pendukung komputer dan saling terhubung dalam satu kesatuan, jaringan komputer ini juga diartikan dengan berbagai macam ya, seperti jaringan komputer itu bisa diartikan sebagai kumpulan sejumlah terminal komunikasi yang berada di berbagai lokasi yang terdiri dari lebih satu komputer yang saling terhubung. Jadi tidak hanya satu komputer aja, satu atau dua komputer aja yang saling terhubung, tapi bisa banyak, mungkin bahkan bisa ratusan komputer bisa saling terhubung dalam satu jaringan. Setiap komputer atau perangkat-perangkat yang saling terhubung ini disebut dengan node. Apakah ada yang tahu apa itu node? Node itu dapat diartikan sebagai simpul atau titik-titik yang menghubungkan satu perangkat dengan perangkat yang lain. Itulah yang disebut dengan node. Oke, kita lanjutkan. Poin yang kedua, kita masuk kepada sejarah jaringan komputer. Di sini secara garis besar akan Ibu jelaskan sejarah jaringan komputer ini. Karena kalau dijelaskan semuanya, mungkin akan memakan waktu yang lama. Di dalam sejarah jaringan komputer, pada tahun 1940-an ini, pada mulanya hanya memanfaatkan sebuah perangkat komputer yang dipakai secara bersama. Lalu barulah pada tahun 1500-an terciptanya sebuah komputer yang disebut dengan superkomputer dengan ukuran yang sangat besar. Dan pada tahun 1950-an ini, maka ditemukanlah sebuah konsep yang dinamakan TSS atau Time Sharing System. Time Sharing System ini adalah suatu teknik penggunaan online system oleh beberapa pemakai secara bergantian menurut waktu yang diperlukan pemakainya. Baik, ini masih menyangkut dengan sejarahnya. Pada tahun 1973, jaringan komputer ARPANET mulai dikembangkan meluas keluar Amerika Serikat. Komputer University College merupakan komputer pertama yang ada di luar yang menjadikan anggota jaringan ARPANET. Baik, ini masih menyangkut dengan sejarahnya. Pada tahun 1973, jaringan komputer
ARPANET mulai dikembangkan meluas keluar Amerika Serikat. Komputer University College di London merupakan komputer pertama yang ada di luar yang menjadikan anggota jaringan ARPANET. Lalu pada tahun 1988, seseorang yang berkebangsaan Finlandia menemukan sekaligus memperkenalkan Internet Relay Chat, di mana memungkinkan dua orang atau lebih pengguna komputer dapat berinteraksi secara langsung dalam pengiriman pesan atau chattingan. Seperti contohnya kita penggunaan WhatsApp pada sekarang ini itu termasuk dengan Internet Relay Chat. Itu adalah salah satu contohnya. Oke, kita lanjutkan pada poin ketiga. Oke, pada poin ketiga ini adalah manfaat jaringan komputer. Pada poin pertama ini adalah sharing resource. Apa itu sharing resource? Sharing resource itu bertujuan agar seluruh program, peralatan, atau periferal lainnya dapat dimanfaatkan oleh setiap orang yang ada pada jaringan komputer tanpa terpengaruh oleh lokasi maupun pengaruh dari pemakainya. Itu disebut dengan sharing resource. Kemudian media komunikasi. Di media komunikasi ini, jaringan komputer memungkinkan terjadinya komunikasi antara pengguna baik untuk telekonferensi maupun untuk mengirim pesan atau informasi yang penting lainnya. Itu disebut dengan media komunikasi. Yang ketiga itu integrasi data. Integrasi data ini yaitu jaringan komputer dapat mencegah ketergantungan pada komputer pusat, karena setiap proses data tidak harus dilakukan pada satu komputer saja, melainkan dapat didistribusikan ke tempat lainnya. Dengan demikian, dapat terbentuk data yang terintegrasi, yang memudahkan pemakai untuk memperoleh dan mengolah informasi setiap saat. Oke, pada poin yang apakah sampai di sini sudah paham? Ibu lanjutkan. Poin keempat itu pengembangan dan pemeliharaan. Pengembangan peralatan dapat dilakukan dengan mudah dan menghemat biaya, maka tidak perlu membeli printer sejumlah komputer yang ada, tetapi cukup satu buah printer saja, namun dapat dipakai secara bersama-sama dalam banyak komputer. Kita lanjutkan, yaitu tentang keamanan data. Keamanan data pada sistem jaringan komputer dapat memberikan perlindungan terhadap data, karena pemberian dan pengaturan hak akses kepada para pemakai, serta teknik perlindungan terhadap hard disk, sehingga data mendapatkan perlindungan yang efektif. Itu adalah poin kelima. Dan yang terakhir itu sumber daya lebih efisien dan informasi terkini. Dengan pemakaian sumber daya secara bersama-sama akan mendapatkan hasil yang maksimal dan kualitas yang tinggi. Selain itu, data atau informasi yang diakses selalu terbaru, karena setiap ada perubahan yang terjadi dapat segera langsung diketahui oleh setiap pemakai. Itu adalah manfaat dari jaringan komputer. Kita lanjutkan. Ini adalah poin keempat, yaitu keuntungan menggunakan jaringan komputer. Di sini, Ibu hanya membuat secara garis besar apa saja keuntungan dari menggunakan jaringan komputer. Yang pertama itu mengakses data dari komputer lain. Di dalam suatu jaringan komputer, kita dapat mengakses data dari komputer lain tanpa perlu pergi ke tempat komputer yang ingin kita ambil datanya, tapi hanya menggunakan jaringan saja. Dan yang kedua itu dapat disimpan atau dikopi ke beberapa komputer lain sebagai strategi backup data. Ya, untuk ini termasuk kepada keamanan data juga ya, karena agar datanya tidak hilang, maka dilakukanlah backup data.
Baiklah, di sini ada tugas. Tugasnya tidak perlu banyak ya. Di sini Ibu membuat satu tugas saja. Setelah penjelasan Ibu tadi, Ibu ingin Anda semua menjelaskan tujuan dari pembuatan jaringan komputer. Nanti tugasnya silakan dikumpul di Google Classroom. Baik, Bu. Oke, apakah dengan tugasnya ini ada yang ingin tanyakan? Tidak, Bu. Oke, jika tidak, jangan lupa mengisi absennya di Google Classroom ya. Ya, Bu. Oke, dan tugasnya nanti dikirim juga ke Google Classroom. Ibu tunggu hari ini ya. Baik, Bu. Oke, tetap semangat belajar di rumah. Baik, Bu. Walaupun Baik, Bu. pada saat pandemi sekarang ini. Oke. Ya, Bu. Dan Ibu akhiri pertemuan hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.